suatu proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses komunikasi. Proses komunikasi terjadi dimulai dari komunikator mengirimkan pesan melalui suatu media, baik secara lisan maupun secara tulisan, dan kemudian akan diterima oleh receiver, dan receiver akan memberikan feedback atau respon. Yang kedua, saya akan membahas tentang kriteria komunikasi. Yang pertama ada communication skill. Nah, contohnya itu ketika kita melakukan presentasi. Pada saat kita melakukan presentasi itu kita benar-benar harus bisa berkomunikasi dengan baik agar apa yang kita sampaikan itu dapat mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh relasi bisnis atau karyawan-karyawan yang mendengarkan presentasi kita. Selanjutnya adalah attitude. Nah, contohnya itu dalam presentasi tadi, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang tidak baku, dan selain itu, pada saat kita ingin memasuki ruangan, kita terlebih dahulu harus mengetuk pintu. Itu adalah termasuk kriteria attitude. Yang selanjutnya adalah knowledge atau pengetahuan. Contohnya itu ketika kita sedang wawancara. Di situ kita akan banyak diberikan pertanyaan, dan pada saat itu juga kita dinilai seberapa luas sih sebenarnya wawasan yang kita miliki gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam komunikasi. Komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu artinya adalah suatu bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata maupun tulisan. Kata-kata atau tulisan maupun secara lisan. Contohnya ketika kita sedang melakukan rapat, kita melakukan presentasi, ketika kita berbicara atau berkumpul, berdiskusi dengan karyawan yang lain, itu adalah suatu bentuk proses komunikasi verbal secara lisan. Nah, bagaimana dengan secara tulisan? Nah, secara tulisan itu ada beberapa contoh, yaitu komunikasi pada saat kita menulis surat rekomendasi, surat pengunduran diri, surat permohonan izin, dalam membuat surat pengumuman juga, dan yang lain-lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini apa sih artinya? Arti dari komunikasi nonverbal ini adalah ketika suatu bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata ataupun secara lisan. Contohnya itu ketika kita berpapasan dengan atasan atau karyawan lain, maka otomatis kita akan tersenyum. Yang kedua, berjabat tangan kepada relasi bisnis atau karyawan yang lain. Yang ketiga adalah bahasa isyarat dan lain-lain. Dan selanjutnya saya akan membahas dua contoh perbedaan budaya yang terjadi dalam komunikasi nonverbal, khususnya dalam kegiatan bisnis. Yang pertama itu dalam berpakaian. Misalkan di kantor A atau misalkan di hotel, pakaian itu harus formal seperti dalam contohnya, ketika laki-laki itu harus menggunakan jas, kemeja lengan panjang, menggunakan dasi, menggunakan celana bahan, menggunakan sepatu pantofel, seperti itu. Tapi belum tentu di kantor, contohnya di studio musik atau di stasiun TV, itu pakaiannya lebih santai, lebih non-formal gitu. Kalau di stasiun TV itu bisa saja, atau stasiun radio itu bisa saja menggunakan kemeja lengan pendek, sepatu kets, tidak harus menggunakan dasi, boleh menggunakan jeans, tidak harus menggunakan celana bahan. Jadi itu adalah contoh pertama dari perbedaan budaya yang bisa kita lihat
Indonesia itu ketika bertemu dengan relasi bisnis itu bisa pasti langsung jabat tangan gitu. Tapi belum tentu nih di Jepang seperti itu. Nah, kalau di Jepang itu ketika bertemu dengan relasi bisnis, dia tidak berjabat